Prata, Hermon, Immanuel Community, dan seluruh jemaat Tuhan yang lainnya. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau hampiri tahtanya yang kudus. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi.
baru buat hidupku. Kami agung Engkau ya. Haleluya. Yesus kami bersyukur Engkau Tuhan. Kami sembah namanya. Mari puji Dia. Mari tinggikan namanya. Haleluya. Apapun yang menjadi masalahmu, kasih-Nya
mujizat akan terjadi. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. mari katakan dengan iman. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami percaya Yesus, kami membutuhkan, ada yang mustahil. Kau bukakan jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan yang bukakan jalan. mujizat terjadi di sini. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau harapan kami. Hanya Kau harapan kami. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus yang Kau menjang. Kami percaya Yesus. Ada yang mustahil bagimu. Percaya punya Tuhan yang besar. Kau mampu menyediakan apa yang tidak pikirkan, Yesus. Segala yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan yang besar.
buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesehatan dan anugerah. Sekali lagi kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapa, kami mau naikkan Tuhan setiap doa kami Tuhan, setiap permohonan kami, setiap Tuhan kerinduan kami Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Di tahun 2023 ini Tuhan, di tempat yang baru ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia semakin sejahtera, semakin penuh dengan kasih karunia Tuhan. Biar Tuhan setiap destiny yang Tuhan tetapkan atas bangsa ini terus jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, buat presiden dan wakil presiden, setiap jajaran menteri yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin bangsa ini. Biar takut akan Tuhan tinggal atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat, setiap Tuhan rencana demi rencana yang mereka kerjakan buat bangsa ini, hanya yang dari Tuhan yang boleh jadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan, Shalom Tuhan mengalir atas seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, lawatan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan terus terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biar ada kebangkitan besar terjadi di bangsa ini Tuhan. Gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh hati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat kota Semarang Tuhan. Biar kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar dari kota ini Tuhan lahir kasih Tuhan yang mengalir untuk seluruh negeri. Biar dari kota ini Tuhan lahir kemuliaan Tuhan, terpancar kasih setia Tuhan buat seluruh negeri. Kami berdoa Tuhan, kota ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kota ini Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Semarang Tuhan penuh dengan anugerah demi anugerah yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari Semarang Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak Tuhan orang-orang di pelosok-pelosok Tuhan, di kampung-kampung, di setiap lintasan demi lintasan yang mendengar nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kota ini akan dipenuhi dengan tari-tarian di jalan-jalan. Kota ini akan dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan dari hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang Tuhan berdoa bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Biar hari ini dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Setiap pekerjaan, sekolah, apapun aktivitas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menuntun kami. Setiap firman menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kawan sekerja Allah. Ya, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terjadi saat itu di Korintus ya, itu sudah banyak kelompok kekristenan ya. Dan kelompok-kelompok ini membuat sebuah identitas ya, membuat sebuah golongan-golongan yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca, disebutkan ada golongan Paulus ya, ada golongan Apolos. Dalam ayat yang lain ada golongan Kefas. Wah, ya.
Dan ada golongan juga yang lain yang tidak mau kalah. Mereka mengatakan, aku golongan Yesus. Wah. Jadi ada banyak golongan-golongan yang pada saat itu berkembang begitu rupa, membuat sebuah identitas untuk mereka memperlihatkan ada sebuah perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya banyaknya golongan ini ada baiknya, ya, ada baiknya. Karena pada waktu golongan-golongan ini berkembang, bisa jadi ini adalah sebuah bukti bahwa adanya sebuah pergerakan misi, ya, dari kekristenan. Bukti bahwa adanya pertumbuhan iman dari orang-orang percaya yang ada di Korintus pada waktu itu. Jadi ada baiknya. Nah, tetapi namun sayang, ya, ada sayangnya juga. Di sisi lain, keragaman dari golongan-golongan ini tidak membuat mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Ya. Tetapi mereka sebaliknya melihat perbedaan, keragaman dari golongan-golongan itu sebagai sebuah ancaman bagi golongannya. Nah, ini yang tidak baik. Ini yang ditegur oleh Paulus. Sebab mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka menganggap bahwa golongannya itu lebih baik, lebih benar, lebih hebat dari golongan yang lain. Mungkin mereka berkata, kami dari golongan yang suka menginjil, kami lebih hebat dari golongan kamu. Yang lain tidak mau kalah, kami golongan yang suka menyembah Tuhan, kami orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Wah. Yang lain juga tidak mau kalah, kami golongan yang sangat paham, sangat mengerti firman Tuhan. Kami adalah golongan yang pandai mengajar firman Tuhan, membuat orang-orang mengerti firman Tuhan. Wah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Kelompok-kelompok, golongan-golongan kekristenan yang terjadi di Korintus. Nah, oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa sebenarnya keberadaan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan juga mereka dari berbagai golongan yang ada itu adalah sebagai kawan sekerja Allah. Paulus menegaskan bahwa kita ini, ya, adalah kawan sekerja Allah. Kita bisa berbeda dalam setiap golongan, tetapi kita adalah kawan sekerja Allah yang seharusnya kita bisa bekerja sama, yang seharusnya kita bisa saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Kita bukan lawan sekerja. Paulus menegaskan hal ini. Kita bukan lawan yang harus saling menjatuhkan, harus saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bukan seperti itu. Sekali lagi Paulus menegaskan, kita adalah kawan sekerja Allah. Ada perbedaan dalam pelayanan? Ya, tidak menjadi masalah. Tetapi tetap kita adalah kawan sekerja Allah dan bukan lawan sekerja. Paulus menegaskan bahwa di depan mata kita itu terhampar ladang Allah, yaitu orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya, yang seharusnya kita sama-sama bajak, yang seharusnya kita sama-sama olah, sama-sama kita tuai, sama-sama kita rawat, sama-sama kita perhatikan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di gereja kita banyak divisi, ya, banyak departemen pelayanan. Ada SPK, ada MSG, ya, ada pemuritan, ada DMM, ada ibadah, ada komsel, ada diakonia, ada alpha course. Ada banyak jenis pelayanan yang ada di gereja kita. Dan seperti Paulus nasihatkan kepada kita, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Walaupun kita punya tempat yang berbeda, punya peran yang berbeda, punya sesuatu yang lebih yang berbeda, tetapi tetap kita adalah kawan sekerja Allah, yang seharusnya kita saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kita akan melihat pekerjaan Tuhan di gereja kita akan semakin maju, akan semakin berkembang. Dan ladang Tuhan, orang-orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, itu akan kita garap bersama-sama, akan kita perhatikan bersama-sama, sehingga mereka merasakan keselamatan dari Tuhan, merasakan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kawan sekerja dalam bahasa Yunani itulah sunergos. Nah, kata sunergos ini kemudian kita kenal dalam bahasa Indonesia, yaitu sinergi. Sinergi. Sinergi ini memiliki makna adanya sebuah jalinan, jejaring, interaksi, dan kerjasama yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat. Paulus katakan, kita ini adalah kawan sekerja yang seharusnya kita punya jalinan yang baik, kita punya jejaring, kita bisa berinteraksi, kita bisa bekerja sama dengan baik, ya, dalam sebuah pelayanan di gereja kita. Sekali lagi, bisa jadi kita punya tempat, punya pelayanan, punya peran yang berbeda, tetapi tetap kita adalah kawan sekerja Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bahasa bebasnya mungkin Paulus berkata, ayo kita bekerja sama, bersinergi. Jangan bertengkar, jangan berselisih. Enggak penting meributkan siapa yang paling hebat. Tidak penting. Karena apapun juga yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau kita satu sama lain saling melawan. Sekali lagi, kita bukan lawan sekerja, kita adalah kawan sekerja. Ayo, lebih baik kita bersatu, bersinergi, menjadi kawan sekerja Allah. Nah, pada waktu kita melakukan itu, percayalah Allah pasti memberkati pelayanan kita. Ada sesuatu yang lebih yang bisa Allah tambahkan dalam setiap pelayanan kita karena kita bersinergi. Allah senang pada waktu kita pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan kesatuan hati, dengan kesepakatan, dengan kerjasama yang kuat. Ada kerukunan di sana, ada keharmonisan di sana. Satu dengan yang lainnya saling menghargai, saling membantu, saling mendukung. Nah, pada waktu Allah melihat itu di tengah-tengah kita, pasti Allah akan memberkati pelayanan kita.
pasti Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kita. Karena Allah senang waktu Allah melihat kita sehati, bersinergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah penelitian, jumlah sel saraf yang ada pada otak manusia itu mencapai 100 miliar sel saraf. Luar biasa banyaknya. Luar biasa. Tetapi jumlah yang sebanyak itu tidak akan bermanfaat apa-apa jika sel saraf itu tidak bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Tanpa kemampuan menghubungkan diri dan membuat jejaring, sel-sel saraf pada otak itu tidak ada gunanya buat manusia. Seandainya saja ada sel-sel saraf otak kita yang putus, ya, ada saraf-saraf otak kita yang putus, tidak terhubung, bisa jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak bisa berpikir normal sebagaimana mestinya. Bisa jadi kita menjadi orang yang bodoh. Kita tidak bisa bekerja menghasilkan ide-ide atau kreativitas yang baik untuk sebuah karya. Kalau saraf-saraf yang ada pada otak kita tidak terjalin satu dengan yang lain, putus. Apa jadinya kita jika hal itu terjadi pada kita? Tentu sesuatu yang menyedihkan terjadi pada hidup kita jika sel-sel otak syaraf tidak saling terhubung. Ya. Kalau kita juga membandingkan tubuh manusia, tubuh kita itu ada sendi-sendi, ratusan sendi yang ada pada tubuh manusia. Konon katanya ada 350 sendi, ya, yang ada pada tubuh manusia. Nah, sendi-sendi itu saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga tubuh kita bisa bergerak dengan bebas. Kita bisa bergerak dengan nyaman, dengan baik. Wah. Karena sekali lagi, sendi-sendi yang ada pada tubuh kita saling terhubung. Nah, katanya ada satu sendi pada tubuh manusia yang tidak baik. Sendi yang menyakitkan. Sendi yang harus diperhatikan dengan segera. Kalau tidak diperhatikan dengan segera, kalau tidak dibereskan dengan segera, maka sendi ini tidak baik. Sendi ini menyakitkan pada tubuh manusia. Ya, nama sendi itu sendirian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sendirian itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Tentu itu tidak baik. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bersinergi, ada jalinan, ada jejaring, ada kerjasama yang kuat satu dengan yang lain, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat pasti terjadi dalam hidup kita. Ya. Sendirian itu tidak baik. Merasa hebat, paling benar, itu tidak baik. Pada akhirnya akan mengecewakan. Jika ada satu divisi atau satu komisi atau satu departemen merasa paling hebat, merasa bisa sendiri, merasa tidak perlu orang lain, wah,
Kalau itu masih ada di tengah-tengah kita, kita harus bertobat. Hati-hati. Kalau kita mempertahankan prinsip seperti itu, maka akhirnya akan menyakitkan, akan mengecewakan, akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jika pelayanan kita mau diberkati Tuhan, mau mendapatkan hasil yang lebih indah, yang lebih maksimal, maka ini yang harus kita lakukan. Semua divisi, semua departemen, semua komisi, semua pelayan harus bersinergi, harus terjalin, harus terhubung dalam kerjasama yang kuat, saling melengkapi, saling mendukung dalam satu tujuan. Maka lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Jika kita sehati, sepakat, bersinergi, maka tidak ada hal yang terlalu berat, tidak ada hal yang terlalu sukar, tidak ada hal yang tidak mungkin yang Allah bisa kerjakan di tengah-tengah kita. Jika kita bersinergi, kalau kita yakin tentang hal ini, mari kita lakukan bersama-sama. Dan mari kita lihat apa yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Saya percaya pelayanan kita akan jauh lebih indah, akan jauh lebih maksimal, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan senang dengan keberadaan kita yang bersatu, bersehati, bersinergi. Dan Tuhan kirimkan berkat, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Luar biasa. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat indah pagi hari ini, mari kita bawa setiap hati kita, kerinduan kita bersama-sama. Walaupun kita berbeda dalam sebuah pelayanan, tetapi kita kawan sekerja Allah, ada dalam ladang Allah yang sama, Tuhan yang sama yang kita layani akan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Satukan kami Tuhan, satu dalam kuasa-Mu Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuja dan menyembah-Mu pada hari ini. Kami memberkati semua anak-anak yang sudah melayani, semua yang dilakukannya Tuhan akan balas berlipat ganda
Tuhan berkati khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Arif yang sudah share dengan kami. Tuhan memakai dalam rumah tangga, keluarga, pelayanannya semakin dahsyat. Kami berdoa supaya kami semua bisa semakin bersinergi, semakin saling menguatkan, saling mengasihi. Kami juga berdoa buat retreat tim pemuritan yang sedang dilaksanakan. Tuhan akan melawat luar biasa. Semua akan mengalami sinergi yang indah dalam Tuhan dan semangat dalam pelayanan. Berkati buat ibadah besok Minggu, pagi, siang, dan sore. Tuhan lawat dengan luar biasa bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Jani Lewi. Tuhan melawat dan kami bertumbuh semakin indah. Terima kasih Bapak. Berkati juga buat sekolah minggu maupun Star Generation akan menjadi bintang yang luar biasa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa besok ibadah minggu. Tuhan memberkati.